Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat 11 sampai dengan 22. Kejadian 19 ayat 11 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dan dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan. Ayat yang ke-14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat yang ke-18. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, oleh sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Sungguh, bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu aku akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa saja sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan untuk orang yang benar. Jadi lelaki Sodom tidak bisa menganiaya Lot dan keluarganya karena dibutakan matanya oleh malaikat itu. Nah, juga sebetulnya kasih karunia Tuhan itu kepada siapa saja. Dua orang calon menantunya diajak pergi, tapi tidak mau karena dipikir hukuman kepada Sodom hanya olok-olokan saja. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, permintaan Lut diizinkan atau dijawab, permintaan Lut diikuti oleh
malaikat itu ke kota kecil yang namanya Zoar. Di sanalah Lot dan kedua anaknya akan diselamatkan. Jadi Tuhan melindungi orang benar, orang jahat tidak bisa menganiaya orang benar. Ini sisi lain. Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi terhadap orang benar untuk kemuliaannya. Tetapi perlindungan Tuhan terus. Perlindungan Tuhan untuk kemuliaannya tentu saja. Maksudkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyadari bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya jika Tuhan berkenan, kita dilindunginya dari mara bahaya. Dan lebih daripada itu, ingat ini, permintaan Lut dikabulkan. Jadi doa orang benar memang dikabulkan Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar Tuhan mengabulkan sesuai dengan rencana kehendaknya. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melindungi hamba-hambanya. Tuhan menjawab doa hamba-hambanya, mengizinkan semuanya untuk maksud kemuliaannya. Maksud Tuhan dalam diri orang tersebut. Jadi mari bersyukur kepadanya sekali lagi atas perlindungan dan jawaban doa yang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang terus bersama-sama kami, melindungi kami, menjawab doa-doa kami yang sesuai dengan rencana kehendak-Mu di dalam hidup kami. Hari ini biarlah kami mensyukuri atas perlindungan-Mu, dan hari ini biarlah kami merasakan perlindungan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya, beraktivitas. Tuhan bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.